يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Di minggu terakhir di bulan Sya'ban, tentu kita memiliki sebuah persiapan yang disebut sebagai persiapan menghadapi sebuah hidangan ampunan, hidangan ibadah dan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Adalah sebuah kegembiraan bagi seorang muslim sebagai wujud dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrul ramadhana syahrul mubarak, akan datang kepada kalian dalam waktu dekat bulan suci yang disebut bulan Ramadan. Salah satu sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas bulan ini adalah sebuah sifat bulan yang penuh keberkahan, di mana Allah melipat gandakan segala macam ibadah, di mana Allah melipat gandakan segala macam amalan. Inilah yang kemudian pernah diucapkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Umamah. Ya Rasulullah, murni bi'amali, wahai baginda Rasulullah, perintahkan kepadaku akan sebuah amalan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, alaika bis-shaum fa innahu la adla. Wahai Abu Umamah, wajib atas engkau untuk melaksanakan puasa, karena puasa tidak akan pernah ada tandingannya. Abu Umamah lantas bertanya lagi, ya Rasulullah, murni bi'amali. Ya Rasulullah, katakan kepadaku, perintahkanlah kepadaku gerangan apa amalan yang baik aku lakukan. Rasulullah kemudian menjawab, alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah. Wahai Abu Umamah, wajib atas engkau untuk melaksanakan ibadah puasa. Sesungguhnya puasa itu tidak akan pernah ada yang bisa menandingi pahalanya. Yang ketiga pun seperti itu. Inilah yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melakukan puasa sebagaimana diwajibkan umat sebelum kalian. Kita tentu tidak bisa menjumpai secara pasti bagaimana bentuk puasa orang-orang terdahulu. Kita tentu tidak menemukan nas-nas yang menceritakan tentang amalan dan metode puasa pada zaman dahulu. Keglobalan sebuah ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum hanya bisa kita jumpai dalam athar-athar sahabat. Keumuman Al-Quran yang memiliki ciri khas membuat kita pernah bertanya, bentuk apa puasa yang Allah syariatkan kepada umat dahulu? Disinilah digolongkan menjadi tiga. Para ulama telah beristimbat, sesungguhnya umat sebelum Rasulullah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disyariatkan kepada mereka puasa sebanyak 3 hari dalam setiap bulannya. Mu'adz bin Jabal pernah meriwayatkan,
qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata faja'ala yasumu thalathata ayyamin min kulli syahri. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah melakukan puasa sebanyak 3 hari dalam setiap bulannya. Fa innal hasanata bi'ashri amthaliha fakana kasiyamid dahr. Sesungguhnya amal kebaikan yang dilakukan seorang hamba akan dilipat gandakan menjadi 10. Ketika 3 hari dikali 10 maka sebulan. Ketika amalan 3 hari dilakukan per bulan, maka seyogianya dia telah berpuasa setimpal dengan puasa 1 tahun lamanya. Ad-Dhahhak pernah berwetkan adalah dulu pernah disyariatkan, awal mula puasa disyariatkan adalah pada zaman Nabi Nuh, dan itu dilakukan sebanyak 3 hari dalam sebulan. Riwayat lainnya mengatakan sesungguhnya pernah Rasulullah SAW bersabda, siyamu man kana qablakum siyamu Ramadan. Riwayat kedua mengatakan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah meriwayatkan adalah orang-orang sebelum kalian juga telah diwajibkan berpuasa sebanyak 30 hari, yaitu 1 bulan lamanya. As-salawatul khamsu, al-jum'atu ilal jum'ati, Ramadhan ila Ramadhan, mukaffiratun lima bainahuma idza istunibat al-kabair. Rasulullah SAW bersabda, di antara sela-sela salat fardu yang kalian lakukan, di antara sela-sela hari-hari yang kita lewatkan dari satu Jumat dengan Jumat lainnya, di antara Ramadan ketemu Ramadan selanjutnya, di antara hari-hari itu banyak dosa-dosa yang Allah gugurkan dari makhluknya selama dia menjauhi segala amalan perbuatan dosa besar. Riwayat ketiga kemudian diriwayatkan para sahabat, para athar tabi'in, sesungguhnya puasa orang-orang sebelum umat Rasulullah SAW adalah min lailatin ila lailatin. Salah satu riwayat meriwayatkan dari Abdullah bin Amr adalah anna siyama man kana qablakum min lailatin ila lailatin. Syariat yang dahulu sebelum kita berpuasa dimulai setelah salat Isya. Idza nama hurima alaihi al-aklu wasyurbu wan nisa ila mithlihi. Setelah dia tertidur, di saat tidurnya diharamkan untuk makan dan minum, dan diharamkan untuknya bergaul dengan istrinya sampai malam berikutnya. Jemaah sekalian, hamparan ampunan akan terbentang di hadapan kita dalam waktu yang sangat dekat. Disinilah kemudian Rasulullah SAW ketika berkata di hadapan sahabat-sahabatnya, man asbaha minkum sa'iman al-yawm. Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Faqala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Man at'ama minkum miskinan al-yawm. Barang siapa di antara kalian memberikan fakir miskin makanan bersedekah? Ana ya Rasulullah. Lagi-lagi Abu Bakar berkata, man tabi'a minkum janazatan al-yawm. Siapa yang hari ini engkau melayat dan membawa jenazah sampai masuk ke liang kuburnya? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Wa man 'ada minkum maridan al-yawm. Siapa yang hari ini dia berpuasa, dia memberikan nafkah, dia mengantarkan mayit jenazah ke liang kuburnya. Dan siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang sakit? Ana ya Rasulullah. Semuanya dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di tengah dia berpuasa, dia pun bersedekah. Di tengah dia berpuasa, dia mengantarkan jenazah. Di tengah dia berpuasa, dia mengunjungi orang sakit. Ditutup oleh sabda Rasulullah, majtama'at
hadhil khisal fi rajulin illa wa dakhalal jannah. Siapa saja yang berpuasa, bersedekah, mengantar jenazah dan mengunjungi orang sakit, berhak dan wajib baginya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.